Dek, gimana kemarin diet lo? Ngomongin diet lagi. Nggak tahu gue cheating mulu nih. Aduh, makanya diniatin dari awal. Gimana ya caranya biar gue bisa niat? Wah, gimana dek? Lo selama ini kan diet, mulai dari gue tahu lo diet itu mulai dari catering makanan, healthy diet. Dan itu gimana resultnya tuh? Sebenarnya menurut gue pada saat itu ngaruh banget sih buat gue. Maksudnya kayak ya gue turun berat badan gitu. Tapi masalahnya itu tidak bertahan lama gitu loh. Karena gue berhenti dan banyak cheatingnya gitu. Gue sempat ke gym juga, lo ingat gak sih kita Yeah, pernah bareng deh. kita pernah satu gym bareng, Hmm, tapi lo selalu minggat duluan. tidak bertahan lama, niatnya cuma di awal. Sebenarnya awalnya lo ngelakuin itu gimana sih? Apa karena lo merasakan tubuh lo udah nggak nyaman lagi, atau misalnya, oh kayaknya gue udah nggak sehat nih, harus ada yang diubah atau gimana sih? Itu sih, ya itu semua yang lo bilang tuh udah bener banget gitu, kayak yang ngerasa berat aja gitu, yang harusnya tuh kayak jadi cepet capek, gampang gampang kayak sakit badan gitu loh, kayak punggung gue sering sakit kayak gitu-gitulah, kayak jadi berasa udah tua aja gitu loh gue. Padahal dulunya lo kurus ya, waktu SD Hmm. itu lo kurus banget gitu. Tapi lo pernah nggak sih ngerasa kayak apa ya insecure gitu sama diri lo gitu? Karena itu yang gue rasain gitu loh. Banyak hal-hal yang membuat gue ngerasa insecure gitu. Mulai dari bentuk badan dan lain sebagainya gitu. Gue sih kalau misalnya waktu SD ataupun waktu SMP, gue nggak begitu memikirkan insecure itu gitu, karena uh, orang tua gue selalu bilang, oh gue masih ada di usia pertumbuhan nih, kembang tumbuh gitu, jadi ya bisa mungkin makan apa aja gitu biar pertumbuhannya cepat dan lain sebagainya gitu. Dan gue sendiri juga nggak terlalu yang memikirkan itu gitu, kalau misalnya gue lapar ya gue makan gitu. Cuman yang jadi gue waktu itu gue ngebalance-nya dengan olahraga sih. Orang tua gue kayak selalu bawa uh, lari ataupun jogging gitu. Jadi gue nggak ngerasa yang badan gue terlalu berat dan lain sebagainya, karena aktivitas gue berat. Jadi gue sebenarnya itu juga udah banyak gerak kan gitu. Dan gue dulu tuh waktu waktu SD ataupun SMP tuh biasanya gue juga ini biasa biasa naik naik ke sekolah tuh naik sepeda gitu. Jadi gue ngerasa sih, jadi gue merasa yang kayak kayaknya gue gak butuh diet deh gitu. Terus juga kan aktivitas gue banyak nih gitu, dan gue perlu dong asupan gue juga banyak, dan udah kebantu sama olahraga. Cuman mulai mikirin kayak misalnya gue tuh paling insecure atau bermasalah sama bentuk badan gue bagian bawah, yaitu bagian kaki gitu. Itu gue paling insecure banget. Karena setiap orang kan berbeda kan. Misalnya ada orang yang perutnya tuh kalau misalnya kita olahraga gitu atau diet, bagian yang mengecil yang paling belakangan tuh misalnya perutnya gitu. Nah, gue tuh sebenarnya bagian kakinya gitu. Jadi itu kenapa gue nge-gym sebenarnya. Nge-gym tuh ngebantu banget sih waktu itu ngebentuk bentuk kakinya gitu, bentuk kaki gue. Tapi waktu itu gue juga kayak yang terlalu overload gym banget, jadi rasanya ya udah gue nggak kuat. Bukan bukan kayaknya gue bisa mengimbangi dengan 3 hari, minimal 3 hari dalam seminggu tuh gue olahraga. Kayaknya gue juga udah apa ya, Udah cukup. udah cukup kok gitu. Apa ya? Gue kalau sekarang tuh ngerasa kayak ya udah gue berusaha untuk nyaman dengan diri gue sendiri gitu. Tapi kadang tuh ada aja yang kayak model-model yang misalnya gue ke toko baju gitu. Terus habis itu ya kan suka ada baju-baju lucu gitu. Tapi apa ya? Karena ukuran badan gue, jadi gue ngerasa orang-orang tuh ngeliatin gue terus kayak apa ya, gue sendiri tuh ngerasa kayak lo yakin mau beli baju di sini gitu. Gue ngebayangin orang-orang tuh berpikir kayak gitu ke gue gitu, padahal mungkin sebenarnya enggak gitu. Tapi ya kadang ada aja hal-hal yang kayak
itu sih paling sering tuh gue insecure tuh pas-pas kayak gitu sih. Karena sisanya tuh gue berusaha untuk nyaman dengan diri gue sendiri gitu, walaupun sebenarnya menurut gue ini udah kelebihan sih. Iya, iya, iya. Gitu. Benar sih, benar. Kalau biasanya sih gue paling insecure tuh sama uh, wajah sih. Kayaknya semuanya juga, semua cewek kayak gitu nggak sih? Dan gue sebenarnya nggak suka banget tuh komen-komen yang kayak gini, urusannya, lu gemukannya gitu. Walaupun gue paling sering dapet yang gini, kok lu sekarang kurusan sih gitu. Ya, gue gak tau kenapa, sebenarnya gue juga yang nggak lesu atau kurus atau gimana, tapi gue juga nggak merasa nyaman juga dibilang kayak terlalu kurus lo gitu. Jadi karena sebenarnya lo tau sendiri kan, gue orangnya juga suka olahraga gitu, dan ketika misalnya nggak olahraga dalam satu hari itu kayak jadinya mood gue kayak rusak, mood gue tuh rusak gitu. Nah gue mengakali untuk oh ya udah deh gue mengurangi porsi makan gue gitu biar gue nggak merasa terlalu ngebawa badan gue berat gitu. Tapi itu sendiri sih yang gue sempat yang nyobain beberapa diet gitu, jadi nggak healthy aja menurut gue jadi padahal aktivitas gue banyak tapi gue dietnya ketat gitu sampai makannya tuh udah nggak teratur dan lain sebagainya, akhirnya ya pasti down gitu. Itu sih yang buat gue kurang teredukasi deh gitu. Dan gue rasa nggak cuman gue aja tapi kayak banyak teman-teman gue juga, mereka juga nggak punya edukasi yang cukup tentang diet-diet ini atau menjaga pola makan dan lain sebagainya. Karena kan hidup sehat itu kan mulai dari pola makan lo, terus habis itu olahraga lo dan istirahat yang cukup sih. Dan gue ini kayak yang wah gue udah makan yang nggak sehat, terus habis itu olahraga yang berlebihan, terus istirahatnya selalu kurang gitu sih ya. Akhirnya biasanya anemia, terus itu impact-nya tuh berasa banget pokoknya. Malah jadinya malah salah ya. Iya betul. Gue tuh pernah kayak nyobain macam-macam diet, yang kayak diet keto, diet apa itu segala macam gitu. Ya hasilnya di gue itu cuma sementara gitu. Mungkin karena gue nya juga kurang niat kali ya, jadi ya emang turun, tapi habis gue berhenti, itu naik lagi balik ke semula gitu. Jadi nggak terlalu ini banget gitu. Gue sadar sebenarnya tuh kita nggak bisa yang kayak oh kita ikutan dietnya Deddy Corbuzier yuk, atau yuk kita ikut dietnya si YouTuber ini yuk gitu dan lain sebagainya, karena kan berat badan dia sama tinggi badan dia dan jenis tubuh dia kan beda sama gue kan gitu. Dan mereka tuh yang YouTuber itu tuh mereka selalu punya target gitu nggak sih, misalnya lo ngurusin badan berapa kilo dalam waktu seini gitu, padahal akhirnya itu yang buat memang nanti pada saat waktu itu tuh, pada saat target itu lo kurus gitu, tapi kan lo nggak bisa menerapkan itu dalam jangka panjang kan, akhirnya kan lo jadi balik lagi ke kebiasaan lo yang lama gitu. Dan akhirnya gue ketemu tuh sama temen gue ini dia tuh kuliah di ahli gizi. Nah dari sana tuh ketika gue balik ke Jakarta terus ketemu sama dia, gue ngobrol-ngobrol lah tentang seputar kayak makanan, cara diet yang benar tuh kayak gimana. Dapat insight-nya tuh banyak banget dari dia. Dan gue akhirnya bilang gini, oh gue mau ngelakuin ini dalam waktu jangka panjang gitu. Jadi bukan cuman mata-mata mau ngurusin badan terus kayak gini dalam waktu sekian enggak, ini dalam waktu jangka panjang gitu. Dan itu sih temen gue ngasih sampai rinci-rincian berapa karbohidrat, berapa protein, berapa lemak yang harus masuk ke gue. Mungkin bisa kali ya temen lu ngobrol sama gue juga. Maksud gue kayak gue butuh orang seperti itu gitu. Bisa banget. Oke, kita langsung undang aja ya, namanya itu Bianca. Yeay! Sekarang kita udah bareng sama Bianca. Kita sama-sama dulu, Bianca, halo. Hai, nama gue Bianca. Gue masih single. Nah, itu yang paling penting nih, itu yang paling penting. Jadi ada ajang promosi ya. Promosi diri gue sendiri.
Lo lulusan mana nih, Bi? Terus lo ambil jurusan apa? Gue jurusan ilmu gizi di UPN Veteran Jakarta. Alasan lo ngambil ahli gizi apa nih, Bi? Sebenarnya sih gue suka makanan ya. Gue tuh cinta banget sama makanan. Salah satu cita-cita gue itu pengen jadi chef, pengen bisa masak gitu. Terus gak tau kenapa gue malah milih gizi, bukan tata boga. Pengen tahu dong, Bi, ahli gizi itu belajar apa aja sih? Kalau misalnya di gizi itu yang lebih menjorok ke gizi sih itu dietetik. Itu paling penting dietetik. Jadi kita belajar tentang perencanaan menu, bikin motivasi tentang diet, atau tentang pemorsian makanan, masaknya buat orang sakit, terus perhitungan kalori, karbohidrat, lemak, protein, dan semuanya itu di dietetik. Terus kita juga ada praktek masaknya gitu. Gua selama di kuliah di UPN tuh gizi itu dietetik ada 2 semester, ada dietetik 1 sama dietetik 2. Kalau dietetik 1 itu dia belajarnya tentang makanan khusus diet biasa. Kalau yang dietetik 2 itu khusus orang sakit kayak buat diabetes atau buat orang ginjal kayak gitu. Wah, kita bakalan banyak belajar banget nih dari Bianca. Kayaknya seru ya. Gue membayangkan itu kayak ada masak-masaknya gitu, kayak seru deh. Iya, ada. Banyak banget, seru banget. Masak-masaknya tuh kayak tata boga sih, tapi dia lebih mengurangi apa namanya? Kalau misalnya tata boga kan dia lebih ke ini ya garnish gitu kan, kayak ngurasin makanannya itu kan. Nah, kalau gizi itu butuh sih garnishnya, tapi dia lebih menjorok ke kandungan makanannya itu. Mungkin kalau tata boga lebih mikirin plating juga kali ya. Tapi kalau gizi nggak terlalu mikirin itu gitu. Yang penting dia bersih, Ya, higienis, betul. terus sesuai sama dietnya kayak gitu. Nah, buat yang lain nih kayaknya kita bisa banyak belajar banget dari Bianca, terutama tentang program diet. Ya nggak sih, Bi? Karena kan lo biasa tuh gue tanyain tuh program-program diet bagus sesuai dengan kondisi tubuh orang. Karena kan setiap kondisi tubuh orang kan beda-beda dong. Dan pasti program dietnya pun juga pasti menyesuaikan dari kondisi tubuh. Ya nggak sih, Bi? Iya, benar. Benar banget. Kalau misalnya buat orang normal itu kita ada perhitungannya. Itu lewat BMR, perhitungan apa namanya faktor dikaitkan sama faktor aktivitas, sama faktor stres, terus kebutuhan zat gizinya dihitung lewat protein, lemak, sama karbohidratnya itu berapa persen masing-masing juga ada. Kayak gitu. Gak Iya. sembarangan ngasih, oh lu lemaknya harus segini, atau proteinnya harus segini, enggak, itu harus ada perhitungannya. Per kalori itu dihitung. Kayak gitu. Karena kan kalau zaman sekarang kan Bi, kita gampang banget kan biasanya kayak gue gitu nyari program diet tuh biasanya ya baca-baca artikel terus habis itu atau enggak dari YouTuber-YouTuber yang memang apa mereka concern akan healthy life gitu. Tapi kan ketika mereka tuh nggak spesifik atau tubuhnya mereka kan nggak sama dengan gue, jadi gue selalu merasa gagal di situ gitu kayak nggak bisa cope dengan diet-diet cara diet mereka aja gitu. Nah, iya. Makanya tuh diet itu tergantung sama usia, berat badan, faktor stres yang gue bilang itu kan, terus sama tinggi badannya juga. Itu tergantung semuanya itu apa namanya jenis kelamin juga beda. Kalau diet-diet yang bertebaran kayak diet keto, diet Dunkin kan itu kayak pengurangan di kandungan gizinya ya. Nah, itu sebenarnya sangat tidak dianjurkan oleh ahli gizi manapun. Soalnya yang benar itu melewati perhitungan yang nanti pengen gue jelasin gitu. Oh, oke Kayak oke gitu. oke. Keep it dulu ya, disimpan dulu ya, disimpan dulu. Berarti gue mau memperjelas lagi nih. Berarti memang apa diet-diet yang dijelasin yang di YouTube, di itu tuh belum tentu baik buat tubuh kita ya nggak sih, Bi? Harus tetap ada masih dengan ahlinya. Benar. Harus ada prosedurnya masing-masing kayak gitu. Kayak gitu. Oke, gimana nih, Dek? Gila-gila, bermanfaat banget sih buat gue, sumpah. Ini kayak bakal banyak yang mau gue tanyain nih. Kemarin juga sempet banyak ini kan, Je,
yang banyak nanya juga di Instagram. Ya, betul. Jadi kita udah buka open discussion juga secara personal atau dari Chit Chat Podcast. Nah, kita tuh udah ngegabungin dan terkumpul ada berapa banyak, Dek? Ada sekitar 7 atau 8 ya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue umum, tapi orang tuh masih belum ngerti gitu loh, masih salah kaprah menanggapinya. Jadi kita perjelas aja di sini gimana. Langsung aja kita tanyain Bianca aja gimana, Dek? Boleh. Kita langsung tanya ke Bianca aja. Udah siap, Bi? Iya, siap gak siap? Yang pertama itu ada yang nanya gini, diet itu sebenarnya apa sih? Ngurangin makan. Coba dijawab. Mengurangi makan. Sebenarnya banyak sih orang awam yang bilang diet itu kurangin makan, kurangin nasi, kayak kurangin lemak, kurangin ini. Itu sebenarnya enggak. Diet itu mengacu pada kayak pembatasan apa yang lo konsumsi. Sebenarnya sih bahasa bagusnya gini, diet itu merupakan makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang secara teratur setiap harinya dengan penyesuaian jumlah makanan, jenis makanan yang dibutuhkan dalam suatu situasi yang menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan. Jadi diet itu bukan soal pengurangan makanan, tapi dia tuh tentang pengaturan makanan sama pembatasan makanan. Udah berarti udah kejawab nih ya buat yang nanya tentang sebenarnya apa sih diet gitu kan. Selama ini kan orang tuh mikirnya tuh ya agak-agak kayak gue gitu yang kayak dia tuh ya udah ngurangin makan aja gitu. Coba lanjut pertanyaannya, J. Oke, pertanyaan yang kedua, ini ada yang masuk nih, pertanyaan yang sering banget ditanyain. Dia bilangnya, gue mau kurus tapi nggak diet, itu gimana caranya? Fix nggak mau effort sih dia. Pokoknya tiba-tiba bim salah bim, gue harus kurus. Bangun tidur tiba-tiba kurus gitu ya? Orang Indonesia suka kayak gitu emang, suka melucu gitu. Kalau oke mau kurus tapi nggak diet, ini gimana? Kayak ini tuh tipe-tipe orang yang mau makan enak tapi tetap mau kurus gitu. Sebenarnya sih kalau mau diet itu salah satu aturan mau diet itu lu harus niat, komitmen, sama lo harus percaya diri buat ngelakuin diet itu. Kalau misalnya lu nggak ada niat, nggak ada konsisten, itu nggak akan sebanding sama hasil. Lu setiap hari minum boba, atau makan donat, atau makan yang manis-manis gitu deh. Nah, kalau misalnya lu bisa ngelakuin, maksudnya ngurangin jajan itu bisa kok dibilang diet. Namanya diet makanan manis. Kayak gitu. Kalau misalnya mau kurus tapi nggak diet kayak gitu ya. Setidaknya lu ngurangin jajan lu. Tapi bisa nggak sih, Bi, misalnya gue makan seperti biasa nih. Gue makan seperti biasa, gue nggak diet apa-apa, tapi gue terus olahraga gitu. Bisa sampai misalnya setiap hari gue olahraga 30 sampai 1 jam aja. Menurut gue kalau itu konstan tiap hari, itu ada pengaruhnya juga nggak sih? Tapi gue nggak diet gitu. Ada banget. Soalnya kan lu tetap stabil kan. Kayak makan 3 kali sehari atau selingan 2 kali, tapi lu tetap menjalani olahraga. Itu bisa banget. Malahan itu salah satu diet yang normal kayak gitu. Setidaknya lu ngelakuin olahraga walaupun lari atau jalan kayak atau lari di treadmill atau ngangkat beban yang kayak apa sih ini? Barbel ya? Mengangkat barbel kayak cara bertahap gitu, itu bisa banget buat menurunkan berat badan. Kayak gitu. Diet itu dilakuinnya nggak instan kayak langsung gitu kayak obat langsing atau obat penambah berat badan, enggak. Diet yang bagus itu secara bertahap kayak gitu. Lanjut buat pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaan yang ketiga. Itu ada yang nanya gini, gue sering gagal diet karena suka nggak dapet tenaga, padahal aktivitas banyak. Jadi gimana? Kebanyakan orang yang diet tuh pasti ya tadi seperti gue bilang tadi pengurangan makanan. Tapi kayaknya dia nanya
pasti makanya dikurangin. Makanan yang dia konsumsi itu dikurangin, soalnya dia mengalami diet. Padahal itu salah. Kalau misalnya dia lemas atau kayak kurang bertenaga, berarti yang ditaikin itu masalah cemilannya. Cemilan di pagi sama sarapan. Nah, kalau misalnya dia nggak sarapan atau ngurangin cemilan, itu dia salah. Soalnya di pagi hari itu aktivitasnya lebih besar. Nah, untuk selingan ini sih yang disaraninnya untuk orang-orang diet ya, itu hindarin makanan manis. Bolu, donat, boba, dan semacamnya itu diganti deh. Singkirkan dulu deh. Kalau misalnya orang gizi ngasih tahu ya, buat makanan selingan itu lebih baik kayak yogurt atau oat. Biasanya kan oat dijual di pasaran gitu ya, yang oat biji-bijian itu, gue lupa namanya deh. Kayak dicampurin sama ini loh, kismis, tau kan? Fitbar Coklat. gitu, Fitbar. Iya, Fitbar. Nah, iya tuh baru ngomong kayak Soy Joy gitu kan. Itu kan nutrition fact-nya itu low kaloris, rendah lemak, rendah gula dan semacamnya kayak gitu. Nah, itu boleh lu makan deh. Tapi kalau misalnya untuk kalau misalnya lu mau bawa sendiri selingan nih, lu bisa masak pisang keju bakar kayak gitu. Bukan goreng ya. Bukan pisang keju goreng tapi bakar. Next question's gonna be, okay. Pertanyaan selanjutnya mau nanya nih, pengen diet tapi gimana mulainya ya? Maksudnya kayak apa yang harus dilakuin duluan gitu. Gue banget tuh, susah tuh. Kayak gue harus ngapain duluan gitu. Mirip nih sama gue. Gimana tuh, Bi? Kadang kan gue pernah ngeliat blogger, Bi. Mereka tuh bilangnya tuh kayak kalian sebelum diet harus detox dulu ya gitu. Jadi ngeluarin racun-racun atau sisa-sisa makanan kalian yang dalam perut udah keluar, terus habis itu udah bersih, baru ususnya udah bersih, baru kalian bisa mulai diet gitu. Itu bener nggak sih, Bi? Detoksifikasi kan banyak ya, kayak dia minum jus atau dia dengan minum jus aja tuh dia detoksifikasi juga. Olahraga juga detoksifikasi. Minum air putih juga detoksifikasi. Banyak tahu detoksifikasi yang harus dilakuin gitu. Kalau misalnya dimulainya dengan olahraga, ini pendapat gue aja sih. Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi yang seperti gue bilang tadi, kalau lu misalnya mau mulai diet, harus tanya dulu ke orang yang lebih ahli biar jadwal diet lu bisa teratur kayak gitu. Jadi tuh yang lu harus mulai itu niat, harus niat, dan lu harus nanya-nanya ke orang yang lebih tahu tentang diet. Nanti pas setelah itu dia bakal ngasih tahu lu tentang apa namanya diet yang bagus kayak gimana. Nanti kamu cara-caranya gimana secara bertahap kayak gitu. Jadi mulainya dengan cara memulainya misalnya nih ahli gizi ini ngasih satu perencanaan menu. Menu pagi, selingan pagi, makan siang, selingan siang, kamu makan malam. Itu dia bisa mulainya sama diet makan pagi. Udah tuh dia ngejalaninnya dia makan pagi aja. Kalau misalnya lu bisa ngejalanin diet makan pagi dengan ngeliat ngikutin aturan yang dikasih ahli gizi itu, lu selanjutnya bakal bisa ngelakuin semuanya jadwal diet itu. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti kan? Ya kayak gitu. Jadi secara bertahap. Oke, lanjut ya ke Lanjut. pertanyaan. Sekarang udah ke pertanyaan berapa ya? 5. Pertanyaan selanjutnya, ini pasti lo bisa nih. Menu makanan diet tapi enak dong. Menu makanan diet tapi enak. Selain jeroan, babat, gaji, terus kulit ayam, gorengan, makanan manis, bolu, boba, donat, DLL, snack ciki-cikian, bahan makanan yang banyak berlemak itu. Selain itu boleh. Asal direbus, ditumis, sama dipanggang. Kayak gitu. Itu makanan gue semua, gue suka jeroan. No. Kalau misalnya
Lu makan jeroan selama sehari sekali ada makan jeroan? Enggak sih. Enggak sehari sekali. Gak apa-apa lah. Ada yang makan jeroan tuh hampir setiap hari makan jeroan tuh, kulit ayam, babat kayak atau gorengan itu sehari sekali tuh harus ada. Sebenarnya sih makanan gorengan kayak gitu tuh harus dibatasin. Jadi tuh kalau misalnya orang kan punya porsi, setiap manusia tuh punya porsi. Minyak itu digunakan 6 sendok makan aja dalam sehari untuk satu orang ya. Nah, lu bayangin aja gorengan 5 itu udah berapa sendok? Itu bisa satu penggorengan. Enggak sih lebay. Maksudnya bisa, aduh bisa satu piring itu gorengannya udah sendoknya berapa kali tuh 10 kali ada kali. Ini itu berarti berlebihan tuh minyaknya. Nah itu nggak boleh. Apapun yang berlebihan di gizi itu nggak boleh. Itu harus ada aturannya. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Kan banyak tuh jenis diet, kayak kata lo tadi ada diet keto, terus diet apa sih intermittent fasting atau apa itu. Terus gimana caranya nentuin jenis diet yang tepat sesuai sama badan atau kebutuhan dari kita sendiri gitu. Nah ini nih yang tadi gue sebutin. Udah berkali-kali kayaknya gue sebutin diet itu harus sesuai dengan perhitungan dan perencanaan menu yang dihitung oleh ahli gizi bla 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 bla. Terus kan diet kan ada beberapa jenis kayak diet keto, diet Dunkin, diet jendela, kayak diet punyanya Deddy Corbuzier yang harus puasa itu kan. Nah itu kan rata-rata pengurangan bahan makanan ya, kayak diet keto itu kan pengurangan bahan makanan karbohidrat. Sedangkan tubuh lo itu harus banyak makan karbohidrat sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya dalam sehari itu kan ini untuk 2000 kalori ya dalam sehari ya. Itu membutuhkan 105 gram. Nah, rata-rata diet keto itu harus mengurangi setengahnya. 105 dikurang setengah berarti sekitaran 50,25 kan. Nah, iya, berarti kan tidak sesuai dengan kebutuhan karbohidrat lo. Nah, itu nggak boleh. Semua sel-sel di tubuh itu lo harus setidaknya 1/3 dari kebutuhan itu harus ada. Soalnya semua organ dan sel-sel di tubuh lo itu membutuhkan seluruh zat gizi mikro sama makro. Itu saling berhubungan. Kalau lo misalnya nggak ada karbohidrat, pasti tubuh bakal membutuhkan lemak. Padahal yang diambil itu pertama karbohidrat, tapi tubuh lo itu malah ngambil protein atau lemak. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu kayak kayak apa ya? Apa sih namanya? Bertolak belakang sama cara kerja tubuh lo gitu kayak gitu. Kalian tahu kan kalau misalnya orang agama Buddha tuh pasti diet vegan. Nah, itu dia sama sekali nggak makan protein hewani. Sedangkan zat besi itu paling banyak di protein hewani. Makanya takutnya kebanyakan orang yang melakukan diet vegan itu jadi apa namanya kurang darah gitu, anemia gitu. Kayak gitu. Itu kurang zat besi dia. Oh ya buat penjelasan diet yang kata perhitungan ini gue jelasin ya. Nah, ini salah satu perhitungan buat diet orang yang normal dengan BB, tinggi badan, usia segini. Terus dihitung sesuai dengan rumusnya. Misalnya perempuan, kalau perempuan perhitungannya BE-nya segini sekian. Jadi didapatkan 1800 kilokalori. Nah ini tadi yang gue sebutin faktor aktivitas kan. Nah kalau ini kan dia faktor aktivitasnya tidak terikat dengan tempat tidur. Yang artinya aktivitasnya normal. Berarti dia 1,1 dikali 1,1. Dan hasilnya kayak gini. Ini kan sekitaran 2000 kalori kan tadi gue bilang yang satu orang itu rata-rata membutuhkan 2000 kalori dalam sehari. Gitu. Nah ini ditulis kebutuhan zat gizinya. Protein itu butuhnya 15%, lemak 25%. Nah, yang gue bilang nih, karbohidrat itu membutuhkan 60% sekitaran dari apa yang lu konsumsi. Berarti karbohidrat lebih banyak kan? Harus lebih banyak. Makanya diet keto itu diet keto itu tidak disarankan oleh ahli gizi. Soalnya dia tuh mengurangi konsumsi karbohidrat ya seperti tadi gue bilang. Oke.
Nih, the last question banget nih, Bi. Kan pola hidup yang sehat itu kan kalau ya diet lo terjaga, alias pola makan lo terjaga, betul. Terus olahraga yang cukup sama istirahat. Karena istirahat tuh penting banget. Tapi gimana kalau misalnya kerjaannya tuh begadang terus? Itu gimana cara ngatur pola makan atau enggak khusus yang lagi diet gitu? Yang waktu istirahatnya kurang, tapi tetap mau diet, tetap mau hidup sehat, itu caranya gimana? Tips and tricks sehat untuk orang yang begadang. Langsung aja ya kali ya. Lo harus jangan lupa makan. Itu yang penting. Lo harus makan 3 kali sehari, pokoknya makan 3 kali sehari. Selingan 2 kali. Kalau misalnya lo mau nambah selingan di pas lo begadang itu, lo harus apa namanya? Jangan makanan berat. Dan yang kedua, pilih makanan yang tepat. Makanan manis, makanan berlemak kayak McD, pasti kalian kalau yang begadang tuh suka order McD sama order boba dan sebagainya. Itu hindarin. Kan kalau malam itu organ-organ di tubuh lo itu cenderung melemah. Makanya kalau misalnya orang begadang itu gampang gendut, kenapa? Soalnya makanannya itu berhenti di tengah jalan. Jadinya dia nggak sampai ke lambung buat dicerna. Kayak gitu. Nah, makanannya apa? Gue saranin kalau buat orang yang begadang itu makanannya low kalori. Kayak buah-buahan, buah apapun itu harus buah-buahan, atau agar, atau yogurt, atau oats, snack oats kayak gitu. Kayak soy joy atau apa namanya fit bar kayak gitulah ya. Nah, yang ketiga, tadi gue udah sebutin kayak apa yang pertama membatasi minuman yang berkafein. Minuman energi, minuman kayak teh, kopi itu jangan berlebihan. Boleh kalau misalnya lu buat nahan ngantuk, tapi cukup 1 saset aja gitu. Jangan 2 saset atau 3 saset, hindarin kayak gitu. Kayak gitu. Biar apa namanya? Ginjal lo pas saat malam bekerja berlebihan. Soalnya kalau misalnya ginjal lo bekerja berlebihan, nanti paginya bakalan kelelahan kayak capek banget gitu habis begadang padahal cuman gini doang kayak gitu. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Pokoknya perbanyak minum air putih soalnya pas malam itu detoksifikasi di dalam tubuh itu sangat bekerja lebih dari saat kita siang atau pagi. Makanya kita disuruh tidur pas detoksifikasi itu. Soalnya apa namanya? Makanan lo dan minuman lo dari pagi sampai malam itu bekerjanya di jam 12 ke atas. Itu namanya detoksifikasi. Makanya racun yang ada di dalam tubuh pas malamnya itu keluarnya saat pagi. Itu namanya detoksifikasi dari hasil malam hari. Makanya nggak boleh sama sekali lu minum atau makan di malam hari dengan yang berat-berat, makanan berat atau minuman berat kayak gitu. Nah itu yang keempat, banyak minuman air putih. Kalau air putih kan low kalori ya, jadinya ya cuman kayak gitu aja lewat filtrasi ginjal disaringnya cuman dikit doang, palingan cuman air putih gimana sih low kalori dan gak ada apa-apa gitu. Yang kelima, lo harus bergerak. Bagaimanapun lo harus bergerak dari duduk terus berdiri peregangan kek atau ngapain kek gitu biar otak lo masuk otak lo masuk lagi oksigen masuk ke dalam otak jadi lo konsentrasi di dalam malam hari itu nggak apa namanya nggak buyar gitu lo fokus aja sama kerja lo gitu kayak gitu. Pokoknya kalau orang yang diam aja nih di Bagadang tuh bakalan kena lu malam hari angin banyak angin dari mana angin AC gitu kan itu apa ya penyakit sumpah apa namanya banyak kasus yang apa begadang malam-malam itu gara-garanya kena apa namanya kena angin duduk tahu kan angin duduk yang langsung ke pernapasan terus ke jantung nah itu sering banget buat orang yang begadang tuh di pokoknya selama lu ngerjain tugas atau begadang lu harus gerak meskipun 15 menit atau 5 menit gitu lu harus gerak terus matahari sih nih kalau habis begadang tuh bangunnya telat kan kayak jam 9 meskipun lu sholat subuh nih pasti lu bakal tidur lagi soalnya ngantuk gitu
pasti ya pokoknya di atas jam 8 lah, jam 9-an lah ya. Nah, lu harus keluar nih, kena matahari. Itu tubuh kalau misalnya orang yang begadang itu kurang vitamin D. Nah, vitamin D dari matahari itu lebih bagus daripada vitamin D yang dari makanan. Soalnya makanan itu ngebantu gitu, ngebantu doang. Kalau misalnya vitamin D dari matahari itu eh lebih banyak gitu, lebih banyak membantu. Dan vitamin D dari makanan, vitamin D dari matahari itu berkolaborasi. Jadi harus seimbang kayak gitu. Itu yang ke 6 ya? 6 ya apa 5? 6 ya? 5 nggak? Ah, udah gue lupa. Ya pokoknya itulah. Minum Oke, lanjut. lanjut. Terus minum vitamin. Salah satu orang begadang itu pasti sering lemas kan. Terus daya tahan tubuhnya juga lemah. Nah, salah satu pencegah daya tahan tubuh lemah itu vitamin C. Nggak apa-apa kalau lu minum suplemen vitamin C, tapi dosisnya sesuai dengan yang dianjurkan kayak gitu. Soalnya kan begadang itu butuh konsentrasi yang banyak. Jam yang diharuskan istirahat, tapi lu malah dipakai buat kerja kayak gitu. Susah banget. Lu harus butuh vitamin C buat memperkuat daya tahan tubuh lo. Selesai. Yeay! Wah, gila. Gue kayak gue tuh sampai ngeliatin kayak nungguin terus habis itu apa. Kayak dapet ilmu banget gue. Ada pertanyaan lagi? Adanya yang curhat nih, jadi coba ditanggapi, Bi. Jadi dia curhat. Kan sebelumnya kita kan ngomongin insecure nih. Nah, jadi ceritanya gini, dia bilang gini, insecure yang pernah aku alami lebih ke body swimming. Ya, body swimming, berenang, badannya berenang. Body shaming maksudnya dia, body shaming. Emang waktu SMP aku gendut ya, it's okay, nggak apa-apa lah. Cuma yang nggak sukanya dibilang item sih, kayak orang negro gitu. Namanya labil pas SMP, jadi aku sering bilang, udah item, gendut, hidup lagi. Anjing banget emang teman-temanku. Terus, kalau masalah diet sih lebih mengurangi porsi makan aja. Olahraga juga sih. Nggak sampai harus ke gym buat member, beli obat diet, beli catering diet, tapi bertahan cuma 2 bulan. Ini tunggu, ini kayaknya nyindir gue ya. Gue banget tuh beli catering diet, tapi habis itu bertahan cuma 2 bulan. Yang penting cuma niat nggak sih kalau masalah dietnya. Cuma kalau masih begadang, pola hidup nggak sehat, mending jangan diet deh. Walaupun dipaksa, bisa sih lebih kurus nantinya. Cuma sebelum kurus, pasti divonis COVID dulu. Maksudnya apa ya? Gini, mungkin maksudnya kayak gitu. Jadi dia harus ngelakuin diet dulu, tapi harus sakit dulu gitu. Coba lo menanggapi ceritanya dia nih. Boleh. Oh iya. Tadi pertama body shaming ya. Body swimming katanya. Body swimming, ya. Iya, body swimming. Apa ya? Body shaming tuh kayak udah banyak banget gak sih yang ngelakuin body shaming tuh, entah lewat omongan langsung atau tidak langsung lewat Instagram gitu. Itu jahat-jahat banget sih orang yang ngelakuin body shaming itu. Jadi tuh orang yang dia yang ngerasa body shaming, dia yang di body shamingin sama orang itu. Jadi dia merasa nggak percaya diri, terus ngerasa stres juga, ngerasa gue nggak merasa badan gue ideal kayak gitu. Jadi dia pengennya badan gue tuh harus ideal sesuai dengan apa yang diomongin orang kayak gitu. Itu jelek banget sih. Itu membuat orang itu jadi stres dan bisa ngerusak psikis dia dan rasa trauma dia sama body shaming. Kalau menurut gue sih body shaming tuh harus dijauhin tau. Soalnya kan dia melalui ucapan sama, maaf ya, hinaan gitu dari orang-orang. Apalagi orang terdekat nih. Orang yang ngelakuin body shaming tuh rata-rata orang terdekat, keluarga,
itu 2 orang itu, orang terdekat sama keluarga. Orang terdekat misalnya temen ya, temen mah bisa diajak ribut sih, tapi kalau keluarga Udah, gitu aja. Thank you banget, Bi. Jangan ketawa. Thank you banget ya, Bi. iya sama-sama ya. Dan kalau misalnya ada orang yang mau nanyain lagi, Bi, seputar diet atau kayak konsultasi, bisa menghubungin lo nggak, Bi? Bisa sih, DM gitu, hubungin misalnya aja. DM Instagram, sekalian promote Instagram. Boleh. Instagram gue ada di bawah ini. Nomor WA I'm single gitu. Saya lagi thank you ya, Bi. Bye-bye. Hope you enjoyed this clip. Listen to full episode on Spotify or click on this side and watch another clip on this side. Well, make sure to subscribe to this channel, Cicatan Podcast. Stay tuned and click the notification on, okay? See you!